submit dalam bagian research artikel. Bapak Ibu harus mendapatkan keseluruhan kontennya dan meringkasnya menjadi suatu paragraf yang tidak terlalu panjang. Tujuannya apa? Tujuan dari abstrak ini adalah untuk mendeskripsikan pekerjaan yang kita lakukan, dalam hal ini adalah penelitian, tanpa harus melihat secara detail dari pekerjaan tersebut. Artinya, ketika Bapak Ibu mungkin mencari misalnya penelitian mengenai formulasi sediaan transdermal, banyak. Kemudian ditambah lagi transdermalnya untuk antihipertensi, banyak muncul. Kira-kira mana nih penelitian yang bisa cocok dan menjadi sitasi saya? Maka Bapak Ibu pertama kali yang dilihat apa? Abstrak. Tanpa melihat secara detail pekerjaan tersebut, Bapak Ibu bisa memahami, oh yang dikerjakan peneliti lain adalah seperti ini. Jadi artinya tujuan abstrak ini memberikan gambaran tanpa harus melihat lebih detail lagi. Nah, fungsi yang paling penting adalah untuk membantu membaca, menentukan apakah mereka ini tertarik atau tidak dengan penelitian kita. Jadi jangan dikira abstrak yang sesimpel itu biasa saja dan tidak impactful. Justru abstrak yang impactful itu akan menjadikan paper kita menjadi signifikan dalam hal sitasi. Artinya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin beberapa dari institusi pendidikan juga, dari dosen misalnya atau peneliti. Kalau yang saya pahami sampai saat ini ya, publikasi yang berkualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Artinya, kalau misalnya Bapak Ibu punya satu publikasi dengan abstrak yang bagus, introduction yang juga bagus, pembaca berminat untuk membacanya, disitasi ke papernya atau ke tugas akhirnya, sitasi meningkat, ya, matriksnya meningkat secara signifikan, reputasi Bapak Ibu semakin bisa dikenal di internasional. Nanti tiba-tiba aja ada masuk invitation to review paper from something-something journal. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai dosen ingin mulai membangun reputasi sebagai peneliti dan juga dosen dengan impact research yang tinggi, dimulai dari penulisan publikasi yang tentunya juga impactful. Seperti itu. Ini kalau kita lihat ya, mungkin ada anak-anak di sini yang pusing. Kenapa? Ini adalah kita ketika menjadi mahasiswa pasca. Kok banyak sekali ya list jurnal yang harus baca, yang harus saya baca. Bagaimana saya bisa mendapatkan eh, poin-poin penting yang bisa saya masukkan menjadi supporting idea dalam publikasi saya? Maka Bapak Ibu bisa membaca abstraknya. Kenapa? Di dalam abstrak itu kita akan mengetahui apa yang ditulis oleh peneliti. Yang pertama adalah apa yang sudah mereka kerjakan. Kalau Bapak Ibu membaca abstrak dan tidak mengetahui apa yang sudah dikerjakan peneliti tersebut, berarti abstraknya tidak baik, tidak mampu menggambarkan pekerjaannya. Kemudian, yang kedua, mengapa peneliti tersebut melakukan penelitian itu? Ya kan, pasti ada alasannya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membuat abstrak tapi tidak ada isu atau permasalahan yang diangkat. Walaupun hanya sekitar 1 sampai 2 kalimat itu cukup sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga bisa mengetahui apa yang sudah mereka dapatkan sebagai penemuan dari penelitiannya sehingga kita nanti bisa mengisi gap-gap. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian introduction. Yang terakhir adalah mengapa penemuan ini penting? Mengapa hasil penelitiannya ini menjadi bermakna dan mengisi kekosongan dari runtutan atau runutan penelitian yang penelitiannya itu sebenarnya mirip dengan kita, tetapi ada celah yang bisa kita masuki di situ. Jadi secara umum komponen abstrak ya, yang pertama itu adalah issue atau brief background ya, background singkat. Jadi jangan sampai tiba-tiba di kalimat pertama langsung this research aimed to. Loh, apa masalahnya? Kenapa Anda langsung menyebutkan tujuan? Ketika Anda menyebutkan 1 sampai 2 kalimat permasalahan utama, baru Anda bisa masuk aims-nya apa. Jangan lupa, kalau Anda sudah masuk aims menggunakan
past tense. Itu yang masih sering salah. Jadi jangankan peneliti di Indonesia, di luar negeri juga banyak Bapak Ibu yang masih misalnya this study aims to. Jadi seharusnya karena penelitian ini sudah dilakukan, aims itu wajib past tense, ya. Nah, tujuan ini harus dijelaskan secara jelas bahwa penelitian ini intinya adalah demikian. Jangan muter-muter banyak baru disebutkan nanti di akhir justru di bagian conclusion itu salah lagi gitu ya. Jadi harus jelas tujuannya apa. Kemudian yang berikutnya komponennya adalah metode atau pendekatan yang kita gunakan. Seringkali abstrak yang saya temui ketika mereview paper itu tidak menjelaskan metode yang digunakan. Langsung loncat dari aims ke result. Bisa nggak Pak kalau kita eh, metode result? In my opinion tidak sebaiknya demikian. Karena walaupun nanti ada jenis abstrak gitu ya, ada yang structured atau unstructured, akan lebih baik jika Bapak Ibu kumpulkan dulu metodenya apa, hasilnya apa. Metode dan hasil sama-sama menggunakan past tense juga. Jangan sampai salah ya. Kenapa saya ingat? Karena saya pernah menjadi mahasiswa pasca ketika saya S3, pembimbing saya orang UK, beliau menekankan hal tersebut. Jadi aims, results, method itu semua kebanyakan bukan kebanyakan harus pasen karena sudah dilakukan ya. Kemudian yang berikutnya adalah results atau finding apa yang sudah kita dapatkan. Pak, apakah kita perlu menjelaskan detail hasilnya? Tidak perlu mendetail semua pekerjaan kita masukkan, tetapi yang menjadi main finding, penemuan utamanya apa? Atau evaluasi atau uji yang sangat menjadi supporting idea untuk judul kita atau isu yang kita selesaikan. Misalnya kalau saya pribadi, misalnya uji permeasi in vitro untuk transdermal, maka itu perlu saya masukkan. Karena salah satu bukti sediaan transdermal itu adalah apakah masuk ke kompartemennya Francel, ataukah misalnya skin depositionnya jelas, obat itu terdeposit di kulit, atau ketika kita melakukan uji in vivo, misalnya farmakokinetik atau farmakodinamik, semua dimasukkan di situ. Jadi kalau karakterisasinya tidak perlu ya semua-muanya, tetapi yang menjadi kunci dari hasil yang menunjukkan bahwa penelitian kita berhasil. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah conclusion. Nah ini yang saya sering temui juga, banyak paper yang disubmit, abstraknya tidak ada conclusion. Instead mereka malah menuliskan hasil lagi. Misalnya, penelitiannya melakukan pengembangan sediaan. Di akhir disampaikan, sediaan tersebut stabil disimpan selama 6 bulan. No, it's not a conclusion. You have to mention the general finding. Ya, jadi harus menjelaskan penemuannya apa secara umum, general horizonnya in a sentence, gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa ini loh yang kita dapat ya, something that we can sell to the journal that we are eligible or worth it to be published in that journal kayak gitu. Ya sebenarnya kan kalau kita nulis abstrak itu seperti kita menjual penelitian kita supaya diterima kan, sebenarnya itu kan, baik mau ke jurnal atau ke reviewer, sebenarnya gitu. Lalu abstrak yang baik itu apa? Ini pengalaman saya yang pertama, solely independent. Maksudnya apa? Solely independent itu abstrak itu berdiri sendiri. Abstrak itu bukan merupakan bagian dari rangkaian manuskrip body yang Bapak Ibu harus ngelihat isinya lebih lanjut sehingga baru tahu endingnya penelitian ini dapat apa. Tidak. Jadi dengan hanya membaca abstrak, Bapak Ibu sudah bisa memahami, oke, penelitiannya ini, desainnya itu, findingnya adalah demikian. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah brief, singkat. Biasanya 250 sampai 300 kata. It depends on the journal. Berbeda-beda jurnalnya. Ya, beda jurnal, beda GFA atau guideline for authors, beda juga jumlah katanya. Tapi umumnya adalah segini. Pak, boleh nggak lebih sedikit? Umumnya yang masih diperbolehkan itu plus minusnya 10%.
Jadi kalau misalnya 250 berarti kelebihannya kan berapa? 25 kata. Tapi saya biasanya berusaha tidak melebihi batas maksimumnya. Karena jangan lupa Bapak Ibu, sebelum paper Bapak Ibu itu direview oleh reviewer, ada yang namanya initial review by the editorial team. Editorial team itu tugasnya adalah mengecek apakah paper Bapak Ibu sudah sesuai dengan format. Mungkin sudah materi sebelumnya ya terkait formatting. Jadi artinya ini tidak boleh melebihi. Kemudian concise, ringkas, jangan terlalu bertele-tele, semua diceritakan. Kadang-kadang antara kompartemennya introduction, aims, method itu nggak imbang. Kadang kebanyakan di introduction sampai lupa nulis conclusion karena habis gitu kan. Pak, tapi ini penelitian saya ini penting semua, Pak. Ya, ya paham sih kalau Anda yang melakukan penelitian itu pasti penting semua. Tapi Anda harus memilih dari yang penting itu mana yang paling penting gitu loh ya. Berikutnya adalah sufficient komponen. Nah, ini sufficient komponen ini komponen minimalnya adalah yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi harus ada a brief introduction, aims, method, results, and conclusion. Kemudian ini, no new information added. Tolong bedakan antara abstrak dengan conclusion. Conclusion itu memang kita tidak boleh menambahkan informasi baru, tetapi kita masih bisa menambahkan future perspective misalnya. Tapi kalau untuk abstrak, ini jangan menambah informasi baru. Di abstrak itu jelas-jelas apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu dapat, itu yang dimasukkan ke dalam abstrak. Kemudian yang terakhir, as an initial description. Tadi kan Bapak Ibu kalau mau submit paper ke jurnal, ada namanya cover letter. Pak, saya nggak ngerti bikin cover letter, harus bisa belajar. Pak, ada contohnya nggak? Banyak di internet. Harusnya ketika corresponding author Bapak Ibu adalah dosen, maka beliau-beliau ini sudah punya contoh cover letter. Di cover letter itu ada penjelasan ringkas yang biasanya diambil dari abstrak untuk memberikan gambaran bagi chief editor atau editorial timnya. Masuk nggak nih ke jurnalnya? Ya, itu pemilihan jurnal udah lewat juga materinya. Jadi artinya Bapak Ibu tidak boleh melupakan yang namanya abstrak itu adalah sebagai initial description for the editorial team or the chief editor tadi. Nah, ini jenis dari abstrak. Jadi abstrak ini ada yang structured, ada yang unstructured. Kalau structured abstrak itu adalah suatu abstrak yang secara jelas terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi dari jurnalnya itu udah menentukan ada namanya background, objective, methods, results, conclusion. Gitu ya. Artinya Bapak Ibu dipandu dengan jelas apa yang harus dituliskan pada kompartemen tersebut. Tapi ada juga yang unstructured. Biasanya kalau unstructured ini komposisinya lebih fleksibel karena dia tidak diberikan batasan-batasan judul seperti itu. Tetapi bagaimanapun, baik yang unstructured atau structured, sebaiknya semua komponen abstrak itu masuk ke dalamnya. Kayak gitu. Ya. Jadi nanti ini di ending PPT-nya ada reference. Silakan Bapak Ibu kalau penasaran bener nggak nih penjelasannya Pak Deli? Ada di Elsevier, di Springer juga ada. Jadi kebetulan ini saya berikan contoh beberapa paper yang saya pernah publish. Jadi yang ini dari Journal Pharmaceutical Sciences. FYI ini Q2 internasional Springer gratis. Jadi Bapak Ibu kalau mau nyari Q2 yang gratis bisa ke Daru Journal Pharmaceutical Science. Nah, kalau yang ini yang unstructured dia tidak terbagi, tetapi artinya secara komponen sebenarnya ada, ya. Misalnya lidocaine hydrochloride, bla bla bla. Kemudian this research aimed to metode yang digunakan apa di sini, hasilnya apa, dan juga nanti keywords belakangan ada lagi materinya, ya. Nah, ini common mistakes yang sering dilakukan pada saat Bapak Ibu menuliskan abstrak nih, ya yang saya temui ketika menjadi reviewer jurnal. Yang pertama terkait dengan formal aspek. Jumlah katanya berlebih. Jadi tolong ya, jumlah kata jangan berlebih.
Berikutnya adalah formatnya harus sesuai. Apakah structure atau unstructured sesuai dengan jurnalnya. Kemudian nih ini, kadangkala ada yang menambahkan sitasi. Jangan menambahkan sitasi pada abstrak, ya. Kemudian linguistiknya, grammar. Ini tadi, misalnya kalau di tujuan harusnya pakai past tense, dia pakainya present tense misalnya. Apalagi method udah total salah, ya. Ini apa? Jangan dicampur adukan antara American style dengan British style. Pak, tapi ada Indonesian English kalau di Word sekarang. Jangan dipakai. Bapak Ibu klik di bawah cari English UK atau English US. Nanti akan ketahuan salahnya di mana. Misalnya kalau English British gitu ya, misalnya favor, OU, color, OU gitu kan. Characterization pakainya S bukan Z, kayak gitu loh Bapak Ibu. Jadi tolong dibiasakan milih satu style yang jelas sesuai dengan jurnalnya. Tapi kalau jurnalnya nggak ada ketentuan, Bapak Ibu boleh memilih salah satu. Terserah. Oke, kemudian punctuation. Punctuation ini ya biasa lah ya tanda bacanya, titik koma dan lain-lain. Tiba-tiba udah dimasukin, ya Allah Pak saya lupa hasilnya masih koma. Padahal koma dalam bahasa Inggris harusnya titik. Sesimpel itu ya. Misalnya Bapak dapat hasilnya 1,250, nggak diganti jadi 1.000 kan ngaco ya. Padahal harusnya titik misalnya. Kemudian substansialnya apa? Tidak ada main issue atau findingnya ya. Kemudian tujuannya tidak jelas dan tidak ada kuantitatif data. Biasanya hanya menjelaskan permeasinya signifikan, lebih baik dari grup B. Harus ada jelas angkanya berapa. Yang dibilang signifikan, statistikanya betul atau tidak, seperti itu. Ini contoh abstrak ya. Jadi beberapa paper yang saya pernah publikasikan, nanti Bapak Ibu bisa cek juga ya beberapa contoh abstrak tersebut. Sebenarnya kalau abstrak yang saya tulis sih sudah memenuhi kaidah tadi ya. Karena saya berusaha mengaplikasikan apa yang saya dapatkan ketika studi di UK tersebut. Sekarang kita masuk ke keywords atau kata kunci. Nah, kata kunci ini juga penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata kunci ini menjadi suatu alat atau tool yang membuat indexer atau search engine ya mesin pencari itu dengan mudah mengidentifikasi artikel-artikel yang relevan. Misal, penelitian saya mengenai microneedle. Maka ketika saya mau penelitian microneedles anesthetic lokal, saya ketik aja microneedles lokal anesthetic kemudian lidokain. Maka akan muncul semua paper yang keywordsnya itu. Kalau Bapak Ibu penelitian lalu keywordsnya berbeda, tidak akan muncul pada search engine atau mesin pencarinya tadi. Kemudian jika suatu jurnal atau manuskrip jurnal itu dapat terdeteksi pada database pencarian, maka akan dengan mudah ya ditemukan oleh pembaca. Kalau pembaca itu akan mendapatkan insight baru dari paper tersebut, maka dia akan meningkatkan jumlah yang membacanya, disitasinya, impact-nya meningkat, matriksnya meningkat, H-index Bapak Ibu bisa meningkat. Kayak gitu. Jadi keywords itu juga penting, ya. Kriterianya apa? Biasanya keyword itu merepresentasikan ya manuskripnya, jadi jangan terlalu umum karena biasanya spesifik untuk area tertentu. Jadi keilmuan tertentu itu spesifik. Ini contoh keywords yang saya ambil juga dari paper yang saya publikasikan. Jadi misalnya paper yang pertama, judulnya adalah Double Layer Dissolving Microneedles for Delivery of Mesenchymal Stem Cell Secretome, Formulation, Characterization, and Skin Irritation Study. Kalau kita lihat di sini, oh ya, dissolving microneedle ini menjadi highlight dari penelitian ini. Kemudian secretome ini juga menjadi key point, ya. Jadi kalau orang mau nyari secretome microneedle, ini mungkin muncul papernya, kayak gitu. Mesenchymal stem cell karena stem cell banyak jenisnya. Yang saya masukkan mesenchymal. Kemudian ini kaitannya dengan drug delivery dan ini adalah intradermal delivery. Nah, ini paper yang kedua. Contohnya high performance liquid chromatography method for measuring captopril, an empirical study on hydrogel film permeability test. Keywordsnya captopril sebagai validation method karena di dalamnya ada validasi metode gitu.
kemudian ada hydrogel film dan HPLC serta uji permeabilitas. Nanti itu ketika orang nyari permeability test, captopril, hydrogel, paper ini muncul. Kayak gitu. Kita masuk ke bagian berikutnya adalah introduction. Jadi introduction ini mungkin kalau bahasa Indonesianya latar belakang gitu ya. Tapi saya tetap gunakan introduction karena di sini definisinya adalah suatu bagian pertama dari research paper yang muncul setelah abstrak ya, yang memberikan gambaran lebih panjang gitu ya. The introduction leads the reader from the general research issue or problem to the specific research area we are investigating. Jadi seharusnya yang namanya introduction itu dari hal yang general mengerucut, mengerucut, mengerucut sampai yang spesifik. Jangan terbalik Bapak Ibu. Bapak Ibu jelasnya spesifik dulu, makin general ke belakang itu tidak tepat. Artinya apa? Makin hambur, nggak jelas gitu apa yang Bapak Ibu mau teliti, ya. Jadi makin spesifik. Tujuannya apa? Introduction ini menyediakan konteks yang dibutuhkan oleh pembaca untuk memahami topik dan tujuan dari penelitian kita. Kemudian mengidentifikasi ya penelitian-penelitian yang ada, research gap-nya itu apa? Ada tidak kesesuaian? Ada tidak hal yang relate dengan penelitian kita yang perlu kita isi gap-nya? Kemudian menjelaskan bagaimana penelitian itu dapat kita isi gap-nya, gitu ya. Mendeskripsikan dan mengembangkan dari apa yang sudah ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga kita akan bisa mencapai goal tertentu yang lebih spesifik dan menekankan kembali urgensi penelitian yang kita lakukan. Kadangkala ini dilakukan kenapa? Ya pengen aja ya nggak bisa. Yang namanya publikasi di jurnal itu harus jelas tujuannya apa, urgensinya apa. Bahkan yang menurut Bapak Ibu sudah penting, kalau skopnya tidak sesuai atau tujuannya kurang clear, tetap di reject. Bapak, saya, ya, ada yang nanya misalnya, Pak Deli pernah nggak di reject initial review without reviewing gitu? Bisa, pernah. Paper terbaru saya yang saya submit juga pernah mengalami itu. Lalu disampaikan, penelitian Bapak sebenarnya sudah oke, tetapi kalau dari jurnal ini membutuhkan penjelasan ABCD. Oh iya juga ya, gitu. Artinya introduction ini menjadi hal penting. Padahal kalau introduction itu kita modif sedikit. Misalnya target jurnal saya adalah European Polymer Journal. Saya kurang menekankan mengenai pengembangan polimer baru pada introduction-nya. Ditolak Bapak Ibu. Kenapa? Nggak terlihat novelty pengembangan polimernya di situ. Jadi artinya Bapak Ibu saran saya coba lihat contoh paper yang sudah pernah publish di jurnal tersebut. Coba pelan-pelan diikuti aja polanya. Meskipun bukan berarti kita mencontek ya, tapi itu menjadi gambaran ya. Nah, ini kriteria introduction yang baik. Yang pertama adalah dapat mendeskripsikan penelitian dengan baik, artinya jelas apa yang dilakukan, dapat mendemonstrasikan kebaruan ya, kebaruan dari penelitian yang kita lakukan. Kadangkala mahasiswa, ya termasuk saya dulu juga, kok nggak muncul gitu novelty-nya. Padahal itu sebenarnya menjadi nilai jual yang bisa kita berikan kepada jurnal. Kenapa coba Bapak Ibu? Kalau kita memberikan novelty paper kita yang scope-nya itu sesuai dengan jurnal tersebut akan tertarik dan menganggap bahwa interest buat readernya. Kalau misalnya banyak yang datang ke jurnal tersebut, impact factor jurnalnya akan semakin tinggi juga. Banyak yang baca, banyak yang download, banyak yang sitasi gitu loh. Jadi makanya ini penting novelty ini. Berikutnya adalah menarik minat dari pembaca. Kadangkala, oh abstraknya bagus gitu ya, keren. Pas baca introduction-nya, ih kok begini? Kayaknya ini nggak jelas penelitiannya gitu ya, data-datanya kok kayaknya data-data terlalu lampau. Misalnya penelitian 2025, tapi dibandingkannya misalnya penelitian terdahulu tahun 85 gitu kan. Kayak, oh ini mah nggak terlalu relevan misalnya, nggak up to date ya di introduction-nya misalnya. Jadi harus menarik pembaca. Kemudian antar paragrafnya harus koheren, jangan lompat-lompat ya. Paragraf A, paragraf B, tiba-tiba bicarain hal lain gitu ya. Menulisnya dengan sistematis ya
dan jangan terlalu bertele-tele. Kadangkala introduction sampai 2 halaman, tapi panjang sekali gitu ya, tapi nggak ngerti apa yang mau disampaikan. Jadi secukupnya, ringkas gitu ya. Biasanya kurang lebih sekitar 1 halaman maksimal gitu ya untuk introduction dari paper. Komponen introduction apa saja? Jadi tentunya yang pertama adalah masalah atau isu yang akan kita teliti ya. Kemudian ringkasan dari penelitian yang sudah pernah ada dan apa kaitannya dengan permasalahan yang akan kita teliti. Kemudian unresolved research gap problem. Jadi artinya dari penelitian-penelitian terdahulu adakah permasalahan yang masih menggantung dan mungkin bisa kita selesaikan dengan penelitian kita. Itu penting datanya. Jadi kadang-kala misalnya menyebutkan penyakit hipertensi bla bla bla, mana prevalensinya gitu. Bahwa Anda menganggap penyakit ini tuh prevalensinya signifikan di Indonesia. Sebutkan angka kuantitatifnya berapa. Jangan hanya bilang tinggi misalnya. Kemudian research question, hypothesis, and knowledge claim we are proposing. Jadi biasanya kita akan coba masuk pelan-pelan ke paragraf berikutnya. Kita punya posisi bahwa penelitian yang akan kita lakukan ini bisa mengisi gap tersebut, bisa menjadi solusi terbaru dari permasalahan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian nilai yang relevan apa saja? Misalnya, kenapa penelitian ini relevan untuk peneliti? Ya, dapat berkontribusi apa sih untuk bidang penelitian tersebut? Dan kenapa kita harus peduli dengan penelitian ini? Artinya pertanyaan-pertanyaan ini harusnya bisa terjawab dengan mudah oleh tim reviewer dan juga jurnal. Sehingga penelitian kita dari introduction aja udah oh iya ini kemungkinan potensial untuk dipublikasikan. In general, kalau di medlit ya, metodologi penelitian mungkin ada situationnya apa, current situation gitu ya, situasi saat ini, problemnya apa saja. Mungkin ada research question di situ yang kita bisa menemukan responsnya, solusinya itu apa. Lalu ini common mistakes dalam menulis introduction biasanya pertama menambahkan terlalu banyak general information. Nah ini nih Bapak Ibu, saking bingungnya semua ditulis. Ini penting Pak, soalnya ini berkaitan sama penyakitnya, mekanisme kerjanya, patofisiologinya, semuanya sampai anatomi di situ masukin Bapak Ibu, nggak kelar dah tuh introduction gitu ya. Jadi tolong dipilih mana yang benar-benar related dengan topiknya gitu ya. Kemudian adding to many references, apalagi kalau jurnalnya kayak tadi tuh International Journal of Pharmaceutics, makanya apa? Udah deh 2 halaman referensi semua gitu ya. Nggak perlu listing references, apalagi mungkin kalau menulis review artikel itu biasanya dari jurnal sudah menyebutkan review artikel ini bukanlah naratif review yang melisting publikasi orang lain, ya. Jadi percuma Bapak Ibu, jangan terlalu banyak. Perlu nggak? Perlu secukupnya yang signifikan untuk pencarian research gap kita, ya. Kemudian, criticism on previous research. Oke, kita udah nambahin penelitian-penelitian dari publikasi orang lain sebelumnya. Kita kritisi di situ. Penelitian ini terlalu rendah, penelitian ini begini. Boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Seolah-olah kita merendahkan penelitian orang lain, padahal belum tentu kita juga mampu melakukannya gitu ya. Jadi artinya jangan terlalu berlebihan. Kemudian menjelaskan penelitian, khususnya data penelitian di bagian introduction, apalagi conclusionnya. Jangan. Justru dengan membaca introduction, orang ini semakin menjadi berminat untuk membaca lebih lanjut. Sehingga akan ada hasil di bagian akhir kesimpulannya. Maka di bagian akhir dari introduction, biasanya adalah ringkasan dari apa yang akan kita lakukan tanpa memunculkan data penelitian ataupun kesimpulan. Seperti itu. Ini adalah satu contoh dari introduction yang saya buat di paper ini. Jadi pertama di barat ini saya menjelaskan current situationnya. Apa yang terjadi saat ini, pengembangan obat untuk menangani pain itu seperti apa? Apakah ada permasalahan? Misalnya kalau menggunakan opioid ini, apa permasalahannya? Current situationnya seperti itu. Termasuk di sini
kita bisa menawarkan ada namanya Ropivacaine, tapi Ropivacaine itu tersedia dalam bentuk injeksi, ada permasalahan A, B, C, D, E seperti itu. Lalu kita pindah di sini. Problems and question-nya apa? Kira-kira apa sih yang bisa kita tawarkan dari permasalahan-permasalahan tersebut? Sehingga di sini saya munculkan, oh iya, untuk menangani permasalahan ini kita bisa mengembangkan alternatif delivery system, yaitu menggunakan microneedle. Apa sih microneedle? Ya ini kita jelaskan solusi kita. Microneedle adalah ABC bla 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 gitu ya. Ini pernah digunakan untuk penghantaran berbagai jenis molekul. Tujuannya apa, kelebihannya apa, sehingga nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut kaitannya dengan penelitian yang kita lakukan. Terakhir, kita juga jelaskan bahwa pada penelitian ini kita akan melakukan pengembangan yang ini nih. Essential to conduct more comprehensive terkait dengan pengembangan, optimasi, fabrication dan lain-lain. Jadi cukup singkat tanpa menyebutkan apa namanya hasil atau kesimpulan seperti itu. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah abstrak dan background ini memberikan peranan penting ya sebagai first impression pada publikasi saintifik. Jadi jangan menganggap remeh ya Bapak Ibu abstrak. Wah, abstraknya begini aja deh. Enggak, justru abstrak itu menjadi first impression. The abstract should be concise yet informative. Tadi dia harus ringkas tapi informatif, itu yang susah Bapak Ibu. Iya kan? Bagaimana Bapak Ibu meringkas penelitian yang sekian belas ribu kata menjadi 250 kata gitu kan? Sedangkan kalau background atau introduction ini harus kita bisa menyediakan konteksnya, gapnya apa, objective research-nya, sampai nanti kalau misalnya kita lanjut ke bagian akhirnya pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian strategic writing in both sections ya baik abstrak maupun background ini bisa meningkatkan minat ya dan meningkatkan juga publikasi kita nantinya. Kalau dari abstrak dan introduction-nya bagus, ada chance nih untuk diterima di jurnal tersebut. Sehingga the success of publication is greatly influenced by an effective initial delivery. Jadi abstrak dan introduction itu sebagai initial delivery kepada jurnal dan pembaca. Seperti itu. Oke, mungkin ini itu saja. Nah, ini adalah referensi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi ini lebih lengkapnya masing-masing, tapi saya coba ringkas menjadi presentasi saya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan Waalaikumsalam pada Bu warahmatullahi Rosyamur. wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Pak Deli. Ya, terima kasih Pak Deli atas penyampaian materinya. Kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu yang ada di sini atau yang ada di Zoom ya. Nah, ini sudah ada yang ada di sini ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi perkenalkan nama wabarakatuh. saya Pak Deli, Adin Hakim Kurniawan. Saya juga memang sedang belajar juga nih Pak Deli untuk meningkatkan artikel jurnal publikasi bereputasi ya, Ya. terutama jurnal internasional yang bereputasi. Tadi tertarik di bagian abstrak, seringkali kita, ya tadi ya Pak Deli juga sudah tadi mengatakan bahwa kita tidak boleh terlalu panjang lebar karena terbatasi oleh kata gitu ya, Ya. jumlah kata. Eh, jadi seringkali saya pernah pengalaman itu menulis di result Pak Deli ya, Ya. karena kan kalau saya kebetulan peminatannya farmasi klinis ya. Kadang-kala kalau di farmasi klinis ini banyak variabel yang Betul. dimasukkan gitu Ya. ya. Nah, seringkali pun juga dari tujuan penelitiannya itu pun juga iya, banyak yang mau ketahui Iya. gitu. Betul. Identified apa namanya tentang karakteristik sosiodemografik atau knowledge ataupun pekerjaan di farmasi klinisnya sendiri gitu yang utamanya. Nah, itu bagaimana ya? Apakah memang tadi saya sudah juga menangkap sih ya sedikit bahwa kita tonjolkan variabel yang sangat-sangat utama gitu ya Iya. katanya ya, yang dijadikan tujuannya dan juga di resultnya. Tapi kalau misalnya reviewernya minta ini tolong dimasukkan, ini tolong dimasukkan lagi gitu ya. Tapi ketika kita kata-kata udah kok terlampau Banyak. banyak lebih ya, dan itu
bisa kita kurangi di mana ya Pak Deli ya itunya. Terus yang kedua, conclusion terkait dengan kesimpulan. Apakah kesimpulan itu menjawab dari suatu tujuannya? Kadang-kadang kan kalau di manuskrip kan berbeda ya. Iya. Conclusion itu menjawab dari suatu tujuan penelitian, Betul. terutama di tujuan-tujuan khusus gitu ya yang diteliti. Nah, apakah ini juga sama? Kan ada aims to tadi ya, Ya. aim to, terus ada yang satu conclusion gitu Ya. ya. Nah, itu menjawab dari aims to itu atau kadang-kala kalau saya pernah ikut conference itu eh, kadang-kala ada yang menulis malah conclusionnya apa ya menarik kesimpulan dari tidak berdasarkan dari tujuan itu gitu loh kadang-kala kok saya jadi bingung nih kok jadi Iya. begini ya gitunya ya karena versinya berbeda-beda gitu ya nah itu seperti apa yang baik terus dari introduction nih tadi Oke. kalau introduction eh saya mau novelty gitu ya. Kadang-kala di research klinik, clinical research ini kan em, apa ya namanya ya tentang masalah novelty ya. Apakah novelty ini kadang-kadang sudah banyak penelitiannya gitu ya? Apakah bisa salah satunya dari metode yang kita kembangkan Ya. ya? Karena kan memang kalau penelitian kuantitatif misalnya nih ya udah cukup banyak gitu Ya. ya. Nah kebetulan research saya bisa saya aplikasikan tidak hanya kuantitatif tapi kualitatif gitu. Betul. Jadi mixed method gitu lah Ya. istilahnya. Nah itu apakah juga bisa jadikan novelty dari penelitian clinical pharmacy ini gitu ya? Untuk ini itu saja sih. Oke. Terima kasih. Baik. Ada 3 pertanyaan berarti ya Pak ya. Eh, yang pertama saya langsung jawab aja. Yang pertama terkait abstrak ya. Betul, ketika kita menyiapkan dan kita submit, kita harus mengikuti GFA-nya. Lalu, apakah setelah ada review itu kita bisa tambahkan? Betul, karena itu adalah permintaan reviewer. Terus kalau lebih bagaimana? Biasanya itu menjadi prioritas kedua, karena utamanya adalah si reviewer itu meminta kita menambahkan ABC di dalam abstrak. Kita usahakan dulu semaksimal mungkin sehingga lebih ringkas dan tidak lebih dari 10%-nya tadi. Tapi kalau misalnya masih berlebih, ya, ya udah itu karena permintaannya reviewer, ya kita biarkan aja dulu, highlight dulu. Nanti kan akan ada kalau misalnya reviewernya ini oke gitu ya, editorial sih biasanya nggak akan memberikan feedback lebih lanjut lagi, kecuali di bagian akhir nanti gali proofnya, koreksi akhir sebelum dipublikasikan ya. Tapi biasanya gali proof juga hanya typo-typo atau punctuation. Jadi kalau saya pribadi, pengalaman saya, ketika reviewer memberikan saran ditambahkan di abstrak, kita ikuti aja reviewernya mau apa. Seperti itu. Karena format itu jadi prioritas kedua setelah kita mendapatkan review dari reviewer. Biasanya demikian. Saya pernah kok ngalamin, Pak. Jadi ketika saya dapat selesai, kok jadi panjang ya. Tapi ya udahlah, reviewernya minta demikian. Yang kedua adalah terkait apa tadi conclusion. Ya, saya setuju bahwa conclusion pada abstrak itu bukan menjawab tujuan dari abstraknya. Saya sering kok bikin kayak gitu. Karena yang tadi saya sampaikan, conclusion pada abstrak itu adalah untuk memberikan general finding dari penelitian kita. Mungkin pada tujuan saya disampaikan bahwa this research aim to formulate lidocaine in dissolving microneedles and characterize bla bla bla. Tapi general finding saya apa disebutkan? Penelitian ini menunjukkan bahwa dissolving microneedle itu possible menjadikan alternatif delivery untuk lidocaine yang memberikan ABC. Jadi memang saya juga masih menganut sistem itu, tidak secara langsung menjawab tujuan atau research aim yang di abstraknya. Kemudian yang ketiga adalah novelty. Ya, betul Pak, boleh. Jadi Bapak bisa menyampaikan misalnya penelitian sebelumnya oleh A et al gitu ya, menggunakan metode XYZ yang hanya digunakan untuk penelitian kualitatif. Ya, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengembangkan bahwa instrumen ini bisa digunakan baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga memberikan kelebihan efisiensi bla 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 bla. Itu bisa. Ya. Menjawab Pak? Oke. Ya, sama-sama. Silahkan. Ya, baik. Yang lainnya, ya silahkan, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Nama saya Sylvia.
Saya dari mahasiswa S2 Farmasi Klinis. Ini saya baru selesai ujian tesis, Pak. Oh iya, Ya. ujian tesis. Iya, baru selesai ujian tesis saya. Jadi saya mau tanya, kemarin saya itu ada dapat salah satu saran dari penguji untuk di dalam abstrak saya itu dimasukkan saran untuk peneliti selanjutnya. Sebenarnya itu harus dimasukkan wajib atau seperti apa seperti itu. Yang kedua, yang mau saya tanyakan itu mengenai keywords yang kita gunakan untuk abstrak. Apakah sebenarnya itu ada batasan berapa banyak keywords yang boleh kita gunakan dan apakah keywords itu juga masuk dalam hitungan berapa banyak kata yang harus dimasukkan di dalam abstrak tersebut Ya. seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang pertama kaitannya dengan saran pada penelitian. Saya kira itu mungkin pada tugas akhir ya. Karena saya sih jarang melihat di abstrak publikasi ada saran. Ya, karena komponennya sudah jelas gitu. Kalau di abstrak itu adalah ya tadi ya introduction, aims, method, results, and conclusion. Jadi kalau saran itu saya jarang menemui ada di abstrak. Mungkin kalau abstrak tugas akhir kan itu lain ya Bu ya. Jadi mungkin nanti bisa dibedakan antara abstrak yang di tugas akhir Ibu ya dengan yang untuk publikasi gitu. Kalaupun misalnya ibu tetap diberikan saran oleh dosen gitu ya untuk memasukkannya sebagai bagian abstrak, itu dikemas sedemikian rupa menjadi suatu kesimpulan. Jadi ibu bisa menjelaskan main findingnya ini, however, bla 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 bla. Tetapi kalau in my opinion, that will decrease the value of your manuscript. Why? When you add something lack gitu ya, artinya drawbacks of your research in the conclusion. When readers read it through the abstract, mereka akan berpikir, wah ini mah nggak bagus penelitiannya, ngapain saya baca lebih lanjut, gitu loh. Ya. Yang kedua, kaitannya dengan jumlah keywords biasanya 5 sampai 6 frase, bukan kata. Jadi misalnya tadi kayak dissolving microneedles that one phrase. Jadi itu dihitungnya satu kata kunci. Tapi ibu bisa menambahkannya sampai 5 sampai 6 biasanya. 5 sampai 6 frase ya. Bukan kata, kepanjangan juga. Kalau 3 kata masih oke lah gitu untuk keywords. Terus apakah menambah jumlah kata? Iya, biasanya nanti dihitung dari mulai cover submission. Biasanya cover submission itu cuman ada judul, nama, affiliation, kemudian second page itu adalah abstract and keywords. Next page itu introduction to the references. Jadi tetap itu menambah kata ketika kita submit. Kayak gitu. Coba menjawab ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Terutama khususnya yang di Zoom ya, sudah 120-an nih pesertanya. Apakah ada pertanyaan? Boleh raise hand. Banyak juga ya pesertanya di online. Presensi, presensi. Presensi kan? Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang menulis review barangkali ya. Dari tadi sepertinya belum ada yang nanya review nih. Iya, review Iya, artikel. sama atau beda ya? Nggak ada yang nanya nih. Justru saya yang nanya. Mau Oh, bertanya, nggak Bu? ada nih. Ya Nggak sudah ada. mungkin Jadi tipsnya Pak Deli ya, terkait dengan abstrak dan introduction untuk review dan riset artikel barangkali. oke, ya terima kasih. Eh, apa perbedaannya antara abstrak pada review artikel dengan research paper? Yang saya sudah jelaskan ini memang kebanyakan adalah research paper. Tapi apakah saya pernah menulis review artikel? Pernah. Jadi Bapak Ibu silahkan cari gitu ya. Ada beberapa review artikel yang saya publikasikan. eh, Abstrak pada review artikel itu secara umum hampir sama, tetapi Bapak Ibu perbedaannya adalah di bagian metode hasil dan conclusion. Jadi Bapak Ibu pertama jelas menjelaskan dulu mengenai introduction-nya terkait dengan topik yang Bapak Ibu angkat pada review artikel tersebut.
Kalau memang Bapak Ibu menggunakan suatu metode, misalnya dengan systematic review kah, dengan sistem eliminasi paper kah, itu Bapak Ibu bisa masukkan di bagian metodenya. Kemudian tujuannya di mana? Kalau saya biasanya untuk review artikel ini lebih ke unstructured abstract. Kenapa? Karena posisi tujuan itu bisa jadi di akhir. Karena biasanya di akhir itu akan dituliskan apa? This manuscript atau this paper will comprehensively review bla 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 bla. Nanti di akhirnya ditambahkan oleh karena itu, artikel ini akan memberikan added value pada XYZ. Kayak gitu. Jadi perbedaannya di posisi tujuan, kemudian kalau ada metode dituliskan. Kalau nggak ada metode, bisa nggak? Ya bisa aja. Karena misalnya review artikel yang pernah saya tulis itu tidak ada metode untuk pengeliminasian paper misalnya. Ya udah, saya jelaskan secara singkat mengenai isi dari review artikel tersebut, tetap Bapak Ibu di summarize sampai 250 atau 300 kata. Seperti itu. Nah, kalau research paper tadi sudah saya jelaskan ya, posisi-posisi dari aims, conclusion, dan lain-lain. Mungkin itu Bu Rosyamur. Oh, itu ada yang ini, ada yang angkat. Ya. Mau bertanya, Bu? Silakan Pak Alasan. Ya, terima kasih, Bu. Selamat siang, Pak Deli. Siang, Pak Alasan. Ya, Pak, saya mau tanya tentang keyword, Pak. Ya, Tadi saya amati keyword yang Bapak tampilkan beserta abstraknya. Saya lihat keywordnya banyak yang berasal dari judul. Apakah memang sebaiknya keywordnya kita ambilkan dari judul atau boleh saja ada keyword yang selain dari judul, Pak? Itu saja. Terima kasih. ya baik. Terima kasih pertanyaannya, Pak Alasan. Betul, Pak. Jadi keywords yang saya ambil itu ada yang tidak terdapat pada judul. Itu boleh, Pak. Karena prinsipnya Oke. keywords itu adalah kata kunci yang memberikan gambaran dari penelitian Bapak. Jadi artinya kalau misalnya secara judul adalah Delivery System of Secretom, tiba-tiba muncul intradermal. Kenapa? Intradermal menjadi kata kunci karena untuk membedakan delivery system transdermal ada yang transdermal, ada yang intradermal. Jadi itu yang menjadi pembeda paper saya dengan paper orang lain. Seperti itu Pak Alasan. Ya, Ya, Pak. Terima kasih, Pak ya, Deli. sama-sama Pak. Tuh. Lupa ini kayaknya. Terima kasih kembali. Baik, saya ulangi. Halo, tes tes, kedengaran kah sekarang?
Oke, baik. Ya mohon maaf ya. Baik, kita sudah di sesi penutupan Bapak Ibu semua dan kita akan foto session ya. Jadi mohon berkenan untuk membuka kameranya dan saya juga ingin mereminder untuk mengisi link presensi. Di presensi tersebut ada pilihan sertifikat atau non sertifikat. Untuk mahasiswa yang menginginkan sertifikat, mahasiswa farmasi UI dapat membayar 25.000. Untuk mahasiswa ataupun umum, peserta dari umum, selain Fakultas Farmasi, membayar 50.000 untuk memperoleh sertifikat. Tapi tanpa sertifikat itu free semua. Jadi silahkan Bapak Ibu semua dapat mengaktifkan kameranya. Kita akan segera ambil foto. Dan yang di sini silahkan bisa ke depan dulu. Saya panggil Mas Rian untuk bantu foto. Ini sekalian jadi absen nih Bapak Ibu, ayo. Enggak, Bu Rizky, mukanya mana? Oh ya, di situ ya. Ya, Mbaknya yang ini sudah. Oh ya, Mulai ya. Satu, dua, tiga. Kedua, tiga. Kedua, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, yang di Zoom sudah. Terima kasih. Iya, baik. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami akan menutup Zoom dan sekaligus acara seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.